sholat sunnah ba'da maghrib, maka di tempat yang mulia ini akan ada ceramah-ceramah agama atau bayan saya zikir bagi yang sudah sholat sunnah, maka bagaimana kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana kita duduk rapat-rapat. Sudah sholat sunnah, duduknya rapat-rapat kita ini bukan mau mendengarkan apa yang dibicarakan, tapi bagaimana kita sama-sama mendengarkan apa yang disabdakan oleh duduknya rapat-rapat kita ini bukan kemudian ya dikatakan barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia cinta kepada aku. Maka tuan-tuan yang mulia, mari rapat merapat itu bagaimana menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sebenarnya seluruh nabi mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala oleh karena dengan tabligh dari Nabi Adam sampai bagi sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani wa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika ad'aful iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diberikan kepada kita. Apa itu nikmat yang paling besar ini adalah nikmat iman. Tidak semua orang mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sakit, tapi fisiknya saja yang sakit, bukan hatinya. Kalau hati yang sakit, hadirin, maka semua perintah-perintah Allah sekecil apapun kita tidak mampu. Sakit itu hati. Apa ciri-cirinya hati yang sakit? Selalu bergibah, itu sakit itu. Membicarakan aib teman-teman kita, membicarakan kekurangannya, salah satu itu sakit. Kalau hati ini hadirin sehat, maka hanya berzikir kepada Allah saja, tidak ada lain. Hati ini sibuk berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Apalagi ada hadirin, ciri-ciri hati yang sakit apabila selalu merasa bahwa seandainya tidak ada saya, itu sakit itu. Seandainya tidak ada saya maka tidak jadi. Itu sakit itu. Atau mengamalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu pun nandek ni puji-puji laroi. Itu sakit itu juga. Hanya mau dipuji-puji. Dan merasa dia lebih baik daripada orang lain. Itu sakit itu. Maka bagaimana caranya supaya hati ini bisa sehat? Selalu berzikir. Berobat juga. Bagaimana caranya berobat? Nah, tidak ada rumah sakit. Rumah sakit hati tidak ada. Datang kepada Allah. Laporkan kepada Allah. Ya Allah, perbaiki amal-amalan kami. Seandainya amal-amalan kita ini yang menyebabkan kita ini masuk surga, maka tidak ada yang masuk surga. Amalan itu hadirin
Apalagi umat akhir zaman ini, umat yang sangat lemah. Salatnya yang penting salat. Singkat lagi, cepat lagi. Tapi umat akhir zaman ini adalah umat yang terbaik. Nabi SAW mengabarkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa ada nanti umat akhir zaman, umatnya Nabi Muhammad SAW lemah-lemah, orangnya kecil-kecil, tapi mereka hebat. Kenapa hebat? Karena menjadi umat yang terbaik, menjadi umatnya baginda Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, semua umatku masuk surga, semuanya, illa kecuali yang menolak, illa man waba, illa man ya'ba. Siapa itu menolak? Yang tidak mau menghidupkan sunnah Nabi, kita menolak itu. Asir-siri menghidupkan sunnah Nabi, malu-malu dia. Maka nanti juga jangan kaget kalau Rasulullah juga malu-malu. Asirin-sirin menghidupkan sunnah. Apa alasannya? Nak ko olai apa nyanatura janggo. Nak ko biasa tawa bahaya jenggo bela. Biasa pun na idol ada hai di tenaonang di telanagiri. Narki bembe. Itu resiko Pak. Tapi kita akan memetik hasilnya. Semuanya ini Pak tidak gampang. Pendidikan saja Pak. 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru bisa. Iya. Baru bisa jadi sarjana. Itu dunia saja. Apalagi ini akhirat. Perkara yang sangat besar. Perkara yang kita akan bawa nanti. Penulom di zaman-zaman hadir. Salah itu tidak gampang. Datang ke masjid itu tidak gampang. Hanya orang-orang yang diberi nikmat, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghadirkan dirinya, rohnya, jiwanya di sini. Kebiasaan yo kalian diri. Tapi pikiran kita ini berada di luar. Apa buktinya? Bagaimana cirinya? Masih di masjid bicara dunia. Nah, itu jasadnya ada di masjid, rohnya ada di luar. Hakikatnya begitu. Padahal kita ini diperintahkan untuk senantiasa mengingat Allah. Membicarakan kebesaran Allah. Mengagungkan Allah. Memikirkan penciptaannya. Bagaimana bisa langit bisa berdiri tanpa tiang. Berapa lapis langit? Ya 7 Pak. Kira-kira bagaimana? Berapa lapis bumi? Berapa lapis bumi ini? 7 juga. Oke, ini kita senantiasa perlu berpikir, ya. Mengingat Allah. Bagaimana apa itu mau dipikir? Bagaimana saya bisa masuk surganya Allah SWT. Dan berpikir bagaimana juga orang dekat saya, adik saya, orang tua saya masuk surga juga. Bagaimana caranya? Jadi diperbaiki dulu iman. Ya. Tadi yang lakbu bacanga, lakbu yanua, lohe, sumbajan sunnah. Bukan Pak. Kita menjadi umat yang terbaik ini karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Umat Nabi ini mempunyai tanggung jawab. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita harus pahami ya, bahwa umat akhir zaman biteminni punya tanggung jawab menyampaikan agama, menyampaikan la ilaha illallah. Kehati-hati manusia. Karena kalimat iman ini adalah la ilaha illallah. Kita bangga, kita gembira karena menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, gembira kita. Bahkan nabi-nabi saja, Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah, jadikan aku umat yang terbaik. Kenapa kira-kira? Karena dia tahu bahwa umat akhir zaman ini ada kemuliaannya di situ. Jadi umat akhir zaman ini pore, apa coba bahasa jago, hebat. Nah, apabila kita ambil ini kerja, siapa saja orang yang mengajak kebaikan, maka dia berhak digelar khairah ummah yang terbaik. Iya. Tanpa dia berilmu juga. Iya. Petani di sambil kerja mengajak, ayo ke masjid salat berjamaah. Kenapa kita berjamaah? Karena Nabi Muhammad SAW senantiasa berjamaah. Ya. Bahkan sakit pun dia dipapa oleh pamannya Abbas radhiyallahu an. Iya Pak. Begitu pentingnya berjamaah. Semakin banyak orang berjamaah, maka semakin banyak juga pahala kita. Jadi kita jangan biasa-biasa saja ini menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Kita harus bangga. Kita bangga, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku 60-70 tahun. Nah, sekarang umur kita sudah berapa tahun? Kalau saya sudah 53. Masuk ini 54 nanti Maret. Si kurang minjo 54. Kalau sudah 60 tahun jangan santai-santai saja di rumah. Ya. Harus kita sungguh-sungguh serius, Pak. Ya. Karena malaikat maut senantiasa mendatangi kita, ya, melihat-lihat kita. Jangan merasa senang. Saya ini sudah salat, saya ini sudah puasa, sudah zakat. Ada tanggung jawabmu. Beri tanggung jawab di balik perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpikir bahwa mengajak ini bukan tugas saya. Bahaya, Bapak. Ya. Ada perintah Allah ya, di dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah. Ya. Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Ya. Ikuti. Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi kita yang mulia ini hadirin diutus di permukaan bumi ini untuk menjadi rahmat lil alamin, seluruh alam. Maka kita dakwah juga begitu. Jangan di kampung-kampung saja, ya di situ-situ saja. Niat juga keluar, ya, ke luar negeri. Di situ-situ saja. Kalau bukan di Pandanjahaya, di Patongko lagi. Ya. Tapi itu sudah lumayan, alhamdulillah. Daripada orang yang tidak ambil bagian ini, apakah atau orang yang sudah ambil bagian ini, sudah ada di dakwah tapi dia keluar. Tidak tahu ini di mana rimbanya. Apakah dia minta izin atau tidak. Iya.
Jangan dianggap remeh ini, kita punya kerjaan ini mengajar. Bahkan ini adalah pekerjaan yang lebih penting daripada segala-galanya. Tapi mati pagi. Dan ini sih. Oh iyo di. Nuanda Jawa Hedengku di. Angura ke di tangan suluki mana undi. Nah, tapi ada juga ini Pak. Tata tertibnya. Tidak langsung keluar saja. Tidak. Kalau di kampung kita. Kalau di masjid kita. Ada namanya amalan makomi. Ya. Amalan kampung. Apa itu? Hidupkan taklim di masjid. Di rumah juga. Hidupkan musyawarah di masjid, di rumah juga. Apalagi? Musyawarah, kemudian hidupkan silaturahmi. Silaturahim. Ajak mengajak. Tapi hari ini kita dikalah oleh ahli-ahli dunia. Dari rumah ke rumah dia biasa. Tapi bukan agama dia bawa. Apa itu? Tok doa di. Nah, aku sari kontrol. Jadi kita harus tanamkan dalam hati bahwa dakwah ini adalah pekerjaan yang sangat penting dari segala-galanya. Yang utama daripada segala-galanya. Dakwah ini hadirin jalan pintas masuk surga. Bahkan duduk-duduk saja di sini hadirin sebelum kita bangkit, sebelum berdiri. Maka semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keburukan-keburukan diganti dengan kebaikan. Ajib itu, Pak, luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita mau usahakan hadirin itu tadi. Merasa saya ini tidak punya apa-apa. Saya ini tidak mampu apa-apa. Saya ini bukan siapa-siapa. Harus ditanamkan dalam hati. Harus tertancap dalam hati bahwa Allah yang kuasa, selain daripada Allah tidak ada apa-apanya, Pak. Manusia ini tugasnya hanya menyembah kepada Allah, buat-buat majelis, buat-buat musakarah, menanam saja. Petani itu tugasnya menanam saja. Tidak usah dipikirkan bagaimana caranya itu padi bisa berbentuk seperti itu. Tanam saja. Nanti Allah yang kasih buah. Tapi kalau manusia ini tidak mampu, Pak. Hanya tugasnya petani menanam saja. Sama kita ini, tugas kita ini mengajak saja. Jangan melihat hasil. Tugas kita ini mengajak, tidak ada yang lain. Oh ya, tidak seperti itu. Di sebelah, oh banyak iya, karena begini, tidak. Tugas kita ini hanya mengajak saja. Hasilnya Allah yang memutuskannya. Kita ini hanya kerja dakwah saja. Hasilnya tidak perlu kita lihat itu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ini masih banyak takasa-takasa kita hadirin. 4 bulan IPB, 4 bulan negeri jauh, 4 bulan negeri dalam negeri juga. Nanti ada pertemuan di Palu. Ini akan dibentangkan takasa-takasa ini. IPB berapa orang. Jadi kita niatkan untuk hadir di sana hadirin. Minimal kita keluar 40 hari. Jangan kita nanti di sana lagi hadirin banyak alasan. Ya, bagaimana supaya saya tidak keluar. Gitu. Cuma dibereskan dulu pekerjaan rumah kita. Nah, bulan 7 nanti. Jadi masih berapa bulan? 5, 6.
Ya. Jadi bereskan dulu semua pekerjaan, kita siap keluar 40 hari atau 4 bulan. Insyaallah? Nah, insyaallah. Siapa siap? Ya, Pak Sabri, Pak Agus, saya juga siap insyaallah. Gitu ya, Pak Aring, siap nih, insyaallah. Nanti keluar. Semakin jauh kita keluar, semakin banyak yang kita lihat. Semakin banyak pemahaman yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berkorban, maka semakin banyak pula pemahaman yang Allah berikan kita. Kalau kita ragu-ragu berkorban, bahkan tidak berkorban, jangan sampai kita ini salah korban. Hadirin, umur kita ini digunakan untuk agama atau tidak, pasti akan habis, pasti akan lulu. Seperti es digunakan atau tidak, dia akan lebur, dia akan hancur. Demikian. Subhanallah wa subhanakal muhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi main anak. La ilaha illallah. Segala puji bagi Allah. Allah tempat memuji, Allah tempat meminta. Sebentar hadirin, akan ada taklim. Akan ada pembacaan tentang kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga sahabat-sahabat Nabi ini sukses di dunia dan di akhirat. Maka kami minta setelah kita salat sunnah, kita hadirkan sama-sama, kita duduk untuk mendengarkan kisah-kisah sahabat. Insyaallah semua bersedia. Kisah Sayyidina Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu menghafal Al-Quran. Sayyidina Sa'id bin Sabit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Pada masanya ia termasuk salah seorang dari kalangan para ulama dan mufti. Secara khusus, ia sangat menguasai ilmu fadail, waris di Madinah Munawwarah. Ia termasuk pakar dalam bidang fatwa hukum, fadail, dan qiraat. Ketika baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah, ia masih seorang anak usia 11 tahun. Ia sangat ingin menyertai peperangan-peperangan yang awal, yaitu Perang Badar dan yang lainnya. Namun ketika itu ia belum diizinkan karena masih kecil. 5 tahun sebelum hijrah ia telah menjadi yatim. Ternyata pada usia 6 tahun ketika baginda Nabi SAW tiba di Madinah untuk hijrah, orang-orang berdatangan mengambil berkah dan berkhidmat kepada beliau. Mereka juga membawa anak-anak mereka di majelis tersebut untuk mendapatkan keberkahan. Termasuk di antaranya Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu yang masih kecil. Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu bercerita, ketika aku dibawa ke majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperkenalkan ini anak-anak dari Bila Bani Hajjar. Sebelum engkau ke Madinah, ia sudah hafal 17 surat Al-Quran. Lalu baginda Nabi SAW memujiku dengan menyuruhku untuk membaca surat-surat Al-Quran tersebut. Aku memperdengarkan surat Qiraat kepada beliau. Ternyata beliau menyukai bacaanku. Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu berkata, apabila baginda Nabi SAW akan mengirim surat kepada orang Yahudi, maka orang Yahudilah yang akan menuliskannya.
Suatu ketika beliau bersabda, aku tidak puas dengan suratku yang ditulis oleh orang Yahudi. Dan surat mereka yang dibacakan oleh orang Yahudi kepadaku. Karena mungkin dia akan mengacaukannya. Maka pelajarilah bahasa Yahudi. Selanjutnya Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu berkata, lalu aku belajar bahasa Yahudi, yaitu bahasa Ibrahim sampai sempurna hanya dalam waktu 15 hari. Akhirnya jika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengirim surat kepada orang Yahudi, akulah yang menulisnya. Jika datang surat dari orang Yahudi, akulah yang membacanya. Hadis lain menyebutkan dari Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu membawa bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kadangkala aku menyuruh beberapa orang untuk menuliskan surat dalam bahasa Suryani. Lalu Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu disuruh oleh beliau agar mempelajari bahasa Suryani. Ia dapat menguasai bahasa Suryani hanya dengan masa 17 hari. Dari kitab Fansul Bahari. Kisah Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu mencari ilmu ketika masih kanak-kanak. Menurut kebanyakan ulama, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahir pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Berdasarkan keterangan itu, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, usia Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu 7 tahun lebih beberapa bulan. Apa yang bisa diperbuat oleh anak kecil berusia 7 tahun dalam keilmuan, namun ia mampu meriwayatkan beberapa hadis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hadirin yang mulia, itulah beberapa kisah tentang Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu tentang menghafal bahasa-bahasa orang di luar. Mereka semangat dalam mengamalkan agama. Mudah-mudahan apa yang sempat kita dengarkan, kita senantiasa kesangkan dalam hati, dan kita niat amal dan sampaikan. Maka sempurnanya kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jari kita penjualan. Hah? Oh. Salah, saya Pak Sapri. Yang nisab tuh tiap hari. Salah. Gimana besok? Berapa? Pagi lah. Oh, ngajar itu. Ya pada jam 2 lah. Iya, jago pada asar bayar ini kan. Iya. Iya. Anunya juga. Yang bayang hidayah siapa? Siapa petugasnya bayang hidayah? Aku manusia no. Astaga. Bayang tangguh. Oh, mai punya tuh pemain ini. Nah, ilangan lay pading. Kata mau ngalih. Suruh kiri. Itu boleh jadi.
Nah, yang deh, Bray.